Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Darmawati, NIM 2140243, Program Studi Manajemen Setia YPP Makassar. Saya salah satu peserta mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Hari Yulianto SEMSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji regresi linear. Secara terminologi, regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Kegunaan dari regresi linear untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel disebut sebagai model regresi linear. Tujuan uji regresi linear adalah untuk memudahkan apakah variabel independen secara signifikan dapat memprediksi variabel dependen. Tujuan yang kedua untuk mengetahui variabel independen manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen yang ditunjukkan melalui koefisien estimasi regresi. Koefisien estimasi regresi yang akan membentuk persamaan dari regresi. Jenis regresi linear yaitu yang pertama, regresi linear berganda. Regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel independennya lebih dari satu buah. Persamaannya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X2 ditambah beta X2 ditambah beta N Xn, di mana Y adalah variabel independen, X adalah variabel independen, alfa adalah konstan, dan beta adalah koefisien. Kemudian yang kedua yaitu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana terdiri dari satu buah variabel independen X dan satu buah variabel independen Y. Persamaannya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X, di mana Y adalah variabel independen, alfa adalah konstan, dan beta adalah koefisien regresi. Regresi linear berganda ada dua, yaitu multiple regression, di mana adanya lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel independen dan satu variabel dependen. Yang kedua yaitu multivariant regression, yaitu analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel respon, variabel terikat atau variabel dependen. Regresi logistik berganda. Model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah dua dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak dua kategori. Misalnya laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, ya dan tidak, benar dan salah. Contohnya, pengaruh rokok dan jenis kelamin terhadap kejadian kanker paru, di mana rokok kategorinya ya dan tidak, jenis kelamin kategorinya laki-laki dan perempuan, sedangkan kejadian kanker paru kategorinya ya dan tidak. Selanjutnya, regresi ordinal berganda adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun, tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keunikan regresi ordinal berganda adalah jika variabel bebas adalah data kategorik atau kualitatif, maka disebut faktor. Sedangkan jika data numerik atau kuantitatif, maka disebut sebagai covariates. Regresi multinominal berganda. Regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Jenis regresi multinominal berganda hampir sama dengan regresi logistik berganda, namun bedanya adalah variabel terikat kategorinya lebih dari 2, sedangkan regresi logistik berganda variabel terikatnya mempunyai kategori hanya 2 atau dikotomi. Selanjutnya, regresi data panel berganda. Regresi data panel berganda atau regresi Cochran Orchard adalah model regresi berganda jika datanya sangat kompleks berupa data time series atau runtut waktu atau data panel. Jika ada lebih dari satu variabel bebas, maka bisa disebut dengan istilah regresi linear atau panel berganda. Selanjutnya, alat untuk analisis. Alat untuk analisis regresi linear sederhana yaitu Excel. Untuk analisis regresi linear berganda yaitu SPSS, DULU, EVIAS, SEM, dan LISRAL.
Sekian materi yang saya paparkan. Harapan saya semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk melihat keeratan hubungan sebab akibat yang terjadi antar variabel serta dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Sekian dan terima kasih.